Jadi baik, pada kesempatan ini kami akan menyelesaikan evaluasi akhir semester kewarganegaraan yang disusun oleh Febianti Pininjola dengan NIM 2121004, Aldo Nundunau dengan NIM 2121005, Rosalia Nonaina 2121006, Hildegard Rambu Kondandima 2121007, Elencia Omega Tamuapu dengan NIM 2121008, Joyce Marina Lilobara dengan NIM 2121009. Berikutnya, topik yang kami ambil adalah kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia. Yang pertama, yaitu hubungan kajian masalah dengan karakter. Telusuri data yang sudah dilakukan, kemudian hubungkan dengan kajian masalah sesuai dengan karakter yang berfokus pada pengembangan sikap, yaitu sikap intelektual, sikap spiritual, dan sikap sosial. Kita masuk dalam masalah yang pertama, yaitu masalah yang dianggap penting atau tidak oleh kelompok masyarakat sekitar. Penting untuk menggali peran nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia, membangun dan membangkitkan sumber daya manusia yang berkepribadian Pancasila dilakukan secara bersama dengan lebih damai, saling menghargai, menghormati, memahami satu budaya dengan budaya yang lain, menyayangi sesama, menciptakan kekerabatan dengan kekeluargaan. Tingkat lembaga atau pemerintah manakah yang bertanggung jawab untuk menangani masalah tersebut, yaitu lembaga yang bertugas menangani masalah ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oke, baik, kita masuk dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yaitu satu, kehidupan dan perkembangan dunia global saat ini, terutama bagi Indonesia, perlu pelaksanaan secara nyata. Norma etik untuk kehidupan bernegara sangat penting untuk diterapkan secara berkesinambungan agar terwujud kehidupan bersama yang lebih tentram dan damai. Oke, baik, kita masuk di nomor 2. Pancasila dijabarkan sebagai norma etik karena pada dasarnya nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai-nilai norma. Dengan demikian, Pancasila menjadi semacam etika berperilaku para penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia agar sejalan dengan nilai normatif Pancasila itu sendiri. Sekarang kita masuk ketiga. Kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup di era modern, agar semua warga negara tetap memiliki semangat yang tinggi sebagai cerminan bangsa yang berkepribadian kuat. 4. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa: mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap, toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, serta martabat diri sebagai warga bangsa Indonesia. Kita masuk keuntungan. 1. Membangun sikap mentalitas yang kuat berlandas Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Nilai di dalam ideologi merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat itu. 3. Membangun jembatan pemahaman antara satu individu terhadap individu lain, komunitas satu terhadap komunitas lain, kebiasaan yang satu terhadap kebiasaan yang lain. Di bagian kerugian, yang pertama yaitu masyarakat Indonesia saat ini lebih mengagumi budaya yang datang dari luar daripada budaya yang tumbuh dan berkembang di negeri sendiri. Yang kedua yaitu rasa solidaritas sosial berkurang dan tidak mempunyai pemahaman dan bekal yang cukup untuk lebih menyukai kebudayaan kita sendiri. Yang ketiga yaitu perkembangan masyarakat yang sangat
cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan kesesuaian tata nilai dan perilaku. Yang berikutnya, dari mana kamu dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang masalah itu? 1. Media sosial. 2. Koran. 3. Radio. 4. Televisi. Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok? Yang pertama, mencari informasi mengenai masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menganalisis masalah yang dibahas. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Yang berikut, apakah langkah-langkah yang diambil atau yang ditulis dalam artikel untuk menangani masalah yang kamu teliti? Yang pertama, menghayati dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, Pancasila di dalam hati sanubari masyarakat Indonesia. Yang ketiga, Pancasila dan budaya kehidupan bangsa Indonesia. Yang berikut, apa langkah-langkah pokok yang ditulis dalam artikel atau berita itu? A. Etika sosial dan budaya. Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur. B. Etika pemerintah dan politik. Mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik. C. Etika ekonomi dan bisnis. Prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis baik oleh perseorang maupun pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi. Yang berikut, etika menegakkan hukum yang berkeadilan, menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan. Yang berikut, etika keilmuan. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabat. Yang terakhir, etika lingkungan. Pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Demikian hasil presentasi kami, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.